sehingga kami boleh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah yang sudah mati dan bangkit bagi kami dan juga untuk anak-anak kami. Kami mendoakan anak yang akan dibaptis supaya mereka disatukan dengan Kristus, dilepaskan dari kuasa iblis dan dosa, supaya hidup dalam hidup kami. Berilah kepadanya atau kepada mereka Roh Kudus agar dapat menanggung kesukaran dunia dengan senang hati, dan pada hari kematiannya dapat menghadap kursi pengadilan Kristus tanpa takut. Kami mohon ini hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, mari lagi masih 4 lagu ini kita beri kesempatan pada vokal grup Ebenezer menyampaikan begitu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal dari Dia, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara manusia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, menjemput orang tua yang anaknya akan diberikan melalui baptisan kudus maju ke depan agar menjawab 4 pertanyaan yang hendak kami sampaikan. Orang tua dari Liara Astiani DK atas nama Bapak Palusuna DK dan Ibu Sarian Cipul. Yang kedua, orang tua dari Kiona Elsa Immanuela Christian Emmanuel Sam dan Ibu Elmina Desaino. Juga orang tua dari Naca Indah, Maya Indah Saputri Kalubang, Rifan Putra Ama atas nama Yohanes Muhammad dan Ibu Yosinta Noviana Kakak. Terus yang berikut Juliana Amel Dabora, Ayah Agustinus Mongolua, Ibu Maria Bonidara. Baik saudara-saudaraku sekalian, ada 4 pertanyaan nanti dijawab sekaligus ya. Ya, betul. Pertanyaan yang pertama, percayakah
saudara-saudari, bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya sumber yang menyatakan jalan selamat kepada kita dengan sempurna. Yang kedua, mengatakan saudara-saudari bahwa anak-anakmu telah tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan. Tiga, percayakan saudara bahwa anak-anakmu telah disucikan dan diterima oleh Allah karena Kristus telah tumpahkan darahnya bagi anak-anak kita. Yang terakhir dan keempat, berjanjikan saudara-saudari dengan sungguh hati dan akan memelihara anak-anakmu pada jalan selamat sesuai dengan ajaran dan pengakuan jemaat di sini. Apakah saudara percaya, mengaku dan berjanji? Saya tanya satu-satu ya, supaya jelas suara. Saya ulangi untuk saudara Paulus Mundadeke. Apakah saudara percaya, mengaku dan berjanji? Ya, dengan segenap hatiku saya mengaku, percaya dan berjanji. Ulang. Dengan segenap hatiku saya mengaku, percaya dan berjanji. Ya, bisa. Ulang. Iya. Dengan segenap hatiku saya mengaku, percaya dan berjanji. Ya, saudara-saudaraku, kata Tuhan Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Di Markus pasal 10 ayatnya yang ke-14. Itu di kawan, pegang masing-masing anaknya, kata baptis. Kita beri sambil anak yang kita beri kesempatan pada solo dari saudara kita Asya. Mengharap semua jemaat.
Liara Astrian DP, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Này lập tàu như Yana Elsa Immanuela, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Najaina, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Maya Ina, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Rifan Saputrana, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Julia Amelia Bora, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan dari Kiriman 304. Bisa tugas Kirim Jemaat 304 ayatnya yang 1. Bangga Bapa, dalam rahmat-Mu kami mampu dan berkumpul dan seterusnya.
Ya Allah Tritunggal, kami mengucap syukur kepadamu sebab Tuhan telah melepaskan kami dan anak-anak kami dari dosa, serta membawa kami kepada hidup baru. Kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah menyucikan kami dan anak-anak kami menjadi anak-Mu karena darah Kristus, dan Tuhan telah menjelaskan dan menetapkan hal itu melalui baptisan kami. Kami mohon ya Bapa, berilah Roh Kudus-Mu kepada anak-anak kami yang baru dibaptis ini. Kuatkanlah mereka dalam peperangan melawan dosa dan iblis serta segenap kerajaannya, sehingga mereka dapat memuji nama-Mu bersama-sama dengan segala anak-Mu sampai selama-lamanya. Karuniakanlah juga kepada orang tua ini pimpinan Roh-Mu untuk mendidik anak-anak mereka secara iman Kristen. Kami mohon semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, pada jam ibadah ini ada saudara-saudara kita yang hendak mengaku percaya atau sih. Mereka telah meminta dan diminta pada acara. Mereka telah meminta dan diterima secara gerejawi untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat sini. Mereka telah dibina dan dididik untuk mengambil alih pengakuan dan janji orang tua pada waktu mereka dibaptis ketika masih kecil. Pengakuan percaya adalah suatu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai umat-Nya dan menolong kita berpegang pada perjanjian anugerah Allah dari generasi ke generasi. Supaya nyata pengakuan percaya saudara-saudari di hadapan Tuhan dan jemaatnya di sini, kami mengundang saudara-saudari yang hendak mengaku percayanya untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Duranti Nini Bayo, Yulis Sumuwaga, Ria Noprianti Tina.
Ada 3 pertanyaan ya. Nanti dijawab sebentar setelah pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudara-saudari bahwa pengajaran Alkitab ini dan 12 pengakuan umat rasuli sebagai pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan? Kedua, percayakah saudara-saudari bahwa keselamatanmu hanya dalam Yesus Kristus yang telah memberikan tanda perjanjian melalui baptisan kudus ketika saudara-saudari masih kecil? Tiga, mengakukah saudara-saudari akan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan senang hati mengasihi Tuhan Allah dan sesama, serta dengan setia menyaksikan nama Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat? Pertanyaan yang terakhir, berjanjikah saudara-saudari akan mengikuti persekutuan jemaat? Persekutuan jemaat maksudnya ibadah minggu, ya. Kemudian ada ibadah syukuran, ibadah PKS dan seterusnya, harus setia mengikuti. Dan datang pada perjamuan kudus. Apa kalian sejak sidik hari ini dengan percaya hari ini harus setia mengikuti perjamuan kudus atau PMK, ya? Kemudian serta mendengar atau dengar terhadap nasihat atau teguran dari majelis jemaat seandainya saudara-saudari melawan perintah Allah. Dan nanti sudah sidik, kemudian ada hal yang ditegur oleh majelis jemaat, terus balik belakang, nanti orang ngomong begitu. Padahal hari ini Bapak Ibu atau adik-adik sekalian sudah berjanji di hadapan Tuhan jemaat di sini. Jadi harus setia mendengar nasihat daripada majelis jemaat. Ya, karena itu, apakah saudara percaya, mengaku dan berjanji dengan demikian saudara-saudari telah menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat di sini, yang adalah tubuh Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan menggenapi. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang memanggil saudara-saudari untuk memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus, mengaruniakan kepadamu keteguhan iman dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Balik ke keluarga jemaat. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita telah mendengar pengakuan dan janji saudara-saudari kita ini, anak-anak kita ini. Terimalah mereka sebagai anggota dari tubuh Kristus dalam jemaat di sini.
Dan seperlunya jika Bapak Ibu menemukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan, kembalilah kita menasihati mereka, supaya mereka dikuatkan dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari hidup kami bentuk hidup. Liara Astrian Deke, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. May laptawang yun. Diana Elsa Immanuela, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Najaina, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Maya Ina, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Rifan Saputra, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Julia Amelia Bora, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan dari Kiriman 304. Bisa jazz Kiriman 304 ayat yang 1. Maka ya Bapa, dalam rahmat-Mu kami mau dan berkumpul dan seterusnya. Ya Allah Tritunggal, kami mengucap syukur kepadamu sebab Tuhan telah melepaskan kami dan anak-anak kami dari dosa, serta membawa kami kepada hidup baru. Kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah menyucikan kami dan anak-anak kami menjadi anak-Mu karena darah Kristus, dan Tuhan telah menjelaskan dan menetapkan hal itu melalui baptisan kami. Kami mohon ya Bapa, berilah Roh Kudus-Mu kepada anak-anak kami yang baru dibaptis ini. Kuatkanlah mereka dalam peperangan melawan dosa dan iblis serta segenap kerajaannya, sehingga mereka dapat memuji nama-Mu bersama-sama dengan segala anak-Mu sampai selama-lamanya. Karuniakanlah juga kepada orang tua ini pimpinan Roh-Mu untuk mendidik anak-anak mereka secara iman Kristen. Kami mohon semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, pada jam ibadah ini ada saudara-saudara kita yang hendak mengaku percaya atau sih. Mereka telah meminta dan diminta pada acara. Mereka telah meminta dan diterima secara gerejawi untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat sini.
Mereka telah dibina dan dididik untuk mengambil alih pengakuan dan janji orang tua pada waktu mereka dibaptis ketika masih kecil. Pengakuan percaya adalah suatu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai umatnya dan menolong kita berpegang pada perjanjian anugerah Allah dari generasi ke generasi. Supaya nyata pengakuan percaya saudara-saudari di hadapan Tuhan dan jemaatnya di sini, kami mengundang saudara-saudari yang hendak mengaku percayanya untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yuranti Nini Bayok, Yulis Sumuwaga, Ria Noprianti Iman. Ada 3 pertanyaan ya, nanti dijawab sebentar sekaligus setelah pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudara-saudari bahwa pengajaran Alkitab ini dan 12 pengakuan umat rasuli sebagai pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan? Kedua, percayakah saudara-saudari bahwa keselamatanmu hanya dalam Yesus Kristus yang telah memberikan tanda perjanjian melalui baptisan kudus ketika saudara-saudari masih kecil? Tiga, mengakukah saudara-saudari akan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan senang hati mengasihi Tuhan Allah dan sesama, serta dengan setia menyaksikan nama Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat? Pertanyaan yang terakhir, berjanjikah saudara-saudari akan mengikuti persekutuan jemaat? Persekutuan jemaat maksudnya ibadah minggu, ya. Kemudian ada ibadah syukuran, ibadah PKS dan seterusnya, harus setia mengikuti. Dan datang pada perjamuan kudus. Apa kalian sejak sidik hari ini mengaku percaya hari ini harus setia mengikuti perjamuan kudus atau PMK, ya? Kemudian serta mendengar atau dengar terhadap nasihat atau teguran dari majelis jemaat seandainya saudara-saudari melawan perintah Allah. Dan nanti sudah sidik, kemudian ada hal yang ditegur oleh majelis jemaat, terus balik belakang, nanti orang ngomong pimpinan. Padahal hari ini Bapak Ibu atau adik-adik sekalian sudah berjanji di hadapan Tuhan jemaat di sini. Jadi harus setia mendengar nasihat daripada majelis jemaat. Ya, karena itu, apakah saudara percaya, mengaku dan berjanji dengan demikian saudara-saudari telah menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat di sini yang adalah tubuh Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia
ia juga yang akan menggenapi. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang memanggil saudara-saudari untuk memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus, mengaruniakan kepadamu keteguhan iman dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Balik ke keluarga jemaat. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita telah mendengar pengakuan dan janji saudara-saudari kita ini, anak-anak kita ini. Terimalah mereka sebagai anggota dari tubuh Kristus dalam jemaat di sini. Dan seperlunya jika Bapak Ibu menemukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan, kembalilah kita menasihati mereka supaya mereka dikuatkan dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari hidup ke membentuk hidup. Tuhan, kami berterima kasih atas semangat yang Engkau masih berikan kepada kami, sehingga mampu kami melakoni ibadah kami dari awal hingga sekarang. Kami tiba dalam inti ibadah kami, yaitu mau mendengarkan kebenaran. Kami sudah berupaya memuliakan nama-Mu dengan menyanyi hidung pujian, hidung jemaat dengan paduan suara. Sekiranya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus agar tetap berdiam di tengah-tengah kami saat membaca bahkan merenungkan sabda. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah siap mendengar sabda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah
bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengalikah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Demikian saudara-saudaraku, cukup singkat bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita sekalian di pagi hari ini yang sudah membaca dan bahkan mau merenungkan sabda kebenaran ini melalui khotbah saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bulan biasa setiap bulan Oktober itu kita bersepakat dalam tema-tema renungan kita mengangkat tentang keluarga. Sehingga itu di penghujung atau di hari terakhir bulan Oktober ini, bulan keluarga ini, tema renungan adalah jadilah penyambung lidah Allah. Lain sekali lagi, tema renungan kita, jadilah penyambung lidah Allah. Salam Bapak Ibu, damai di hati, damai selalu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan Oktober ini. Kita sudah menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan selama 10 bulan di tahun 2023. Amin Bapak Ibu. Sehat sejahtera kita. Kita percaya bahwa kita boleh berada sampai saat ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Karena itu, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita. Yang walaupun sekarang ini kemarau panjang, panasnya luar biasa, apa-apa yang kita tanam bahkan mati semua. Dan sekarang kita sedang berusaha mempersiapkan lahan kita, ada yang sudah tanam dan seterusnya. Tetap, walaupun tantangan ada, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kitab Nabi Amos merupakan kitab yang berisi perkataan yang dinyatakan Amos tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas
raja Israel Utara 2 tahun sebelum gempa bumi. Nabi Amos tinggal di wilayah perbukitan Yudea yang namanya kota itu adalah Tekoa, dan ia sebagai seorang peternak domba dan pemetik buah ara. Nabi Amos bernubuat kepada kerajaan Israel Utara pada pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa itu secara lahiriah berada di puncak perluasan wilayah, berada juga dalam stabilitas politik yang baik, dan juga dalam suasana makmur besar. Semuanya serba mudah didapatkan oleh rakyatnya. Secara batinlah bangsa itu sudah bobrok, kemunafikan dan penyembahan berhala sudah merata, masyarakat hidup mewah secara berlebihan, kebijakan merajalela, sistem peradilan rusak, dan mereka menindas orang yang miskin. Menurut pandangan Nabi Amos, memperkosa hak sesama manusia berarti memperkosa perjanjian dengan Tuhan. Meskipun Nabi Amos mengecam ibadat curang yang tidak berjiwa, mereka beribadah, yang penting ibadah itu dilihat oleh orang. Mereka beribadah itu sebagai formalitas saja, dan seterusnya. Namun sesungguhnya saudara-saudaraku, Nabi Amos mencela para kalangan orang atas yang memperkosa keadilan dalam masyarakat, serta melakukan penindasan dan pemerasan terhadap rakyat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Allah begitu mengenal dan mengasihi orang Israel, juga yang memberikan kebebasan kepada mereka dari tanah Mesir, memimpin mereka 40 tahun lamanya di padang gurun, menjadikan sebagian anak cucu mereka sebagai nabi. Hal itu kembali dipertegas dalam ayat 1 baca, dengan maksud hendak mengingatkan bangsa Israel bahwa Ia yang berfirman ini adalah Allah yang sama dengan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Allah inilah yang lewat perantaraan Musa menyebut dirinya dengan sebutan Aku adalah Aku, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia adalah Allah yang hidup dan yang terlibat aktif dalam perjalanan bangsa Israel sejak nenek moyang mereka, bahkan sampai selama-lamanya. Dan di ayat 2 dikatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Kata yang penting untuk diperhatikan di sini adalah kenal. Hanya kamu yang kukenal.
Kata ini dekat kaitannya dengan keterpilihan Israel sebagai bangsa yang ditentukan Tuhan Allah sebagai umat kepercayaannya dari antara segala bangsa di muka bumi. Dengan demikian, maka dalam ayat ini Tuhan Allah juga menegaskan bahwa bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang telah mendapatkan perkenaan hati Tuhan Allah sebagai yang terpilih dan dikasihi. Saudara-saudaraku, walaupun demikian, sebutan ini bukanlah sebutan yang melulu menunjukkan pada keistimewaan yang dimiliki oleh bangsa Israel di mata Tuhan. Sebab di balik keintiman hubungan antara Tuhan Allah dan bangsa Israel itu ada panggilan dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Tanggung jawab itu adalah sesuai dengan identitas mereka sebagai bangsa pilihan, dengan melakukan perintah-perintah Tuhan Allah. Sebab bila mereka melanggarnya, maka penghukuman Tuhan Allah akan menimpa mereka. Menjadi seperti kita dalam ayat 2 akan. Penghukuman Tuhan diberi bagi bangsa Israel supaya mereka bertobat dan tetap setia kepada Tuhan. Dan saudara-saudaraku, ayat 3 sampai dengan ayat 6 terdapat gambaran sebab akibat mengenai perbuatan Tuhan Allah menyangkut relasi kehidupan di antara sesama umat Israel dan relasi dengan orang lain yang ada di sekitar mereka. Soal kepastian bahwa jika bangsa Israel bertindak melawan kehendaknya, maka akan ada penghukuman dari Allah. Dan ayat 7 dan 8 tentang panggilan seorang nabi. Ini yang penting. Nabi Amos menyadari bahwa Tuhan Allah menyatakan keputusannya kepada umatnya melalui dirinya. Ia adalah penyambung lidah Tuhan Allah. Ia harus menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan Allah kepada seseorang, atau kepada raja, atau kepada umatnya. Ia tidak menambah, tidak juga mengurangi, ataupun merubah pesan dari Allah tersebut. Seorang nabi harus mempunyai integritas. Apa yang dikatakan harus bersumber dari firman Allah. Saudara-saudara, Nabi Amos sadar bahwa ia hanya pemberita firman. Oleh karena itu ia tidak boleh sombong dan memegahkan diri sendiri. Ia harus menyampaikan secara jujur tentang firman itu, walaupun mungkin ia mengalami tantangan, pergumulan, bahkan diusir dari tengah-tengah bangsa Israel. Nabi Amos harus bernubuat tentang umat Tuhan supaya mereka menjadi umat yang setia. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman,
Siapakah yang tidak bernubuat? Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini, dengan segala kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan yang begitu cepat di berbagai bidang kehidupan, di era di mana sikap individualistis semakin terasa yang mengakibatkan munculnya berbagai ketegangan, bahkan tak jarang terjadi pertikaian, pelanggaran, pertengkaran, dan seterusnya. Banyak orang yang membutuhkan sentuhan kasih Kristus di saat damai mulai hilang, diganti kekacauan. Di saat kebenaran menjadi barang langka dan ketidakadilan mulai jarang ditemukan. Siapakah yang mau bernubuat? Siapakah yang mau menjadi nabi, menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran, keadilan, dan kehendak Allah bagi dunia? Saudara-saudaraku, banyak hal terjadi di sekitar kita, bahkan dalam jemaat kita juga. Setiap orang yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau menjadi penyambung lidah Allah, terkadang takut, lebih memilih dalam posisi kenyamanan, tidak berani menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Padahal berbeda, saudara-saudaraku, setiap orang percaya mempunyai tugas tentang menjawab untuk menyampaikan firman Tuhan dan kehendaknya kepada siapapun yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ada orang yang secara khusus dipanggil untuk menjalaninya setelah melalui proses pemilihan, penetapan, dan penyembuhan, antara lain diyakinkan penentuan dalam persekutuan jemaat kita. Jangan sampai diyakin dan penentuan lebih memilih kenyamanannya, tidak memperhatikan ketidakadilan sedang terjadi dalam jemaat, kecurangan sedang terjadi dalam jemaat, perselisihan sedang terjadi dalam jemaat, dan berbagai persoalan terjadi dalam jemaat. Penatua dan diaken diam-diam saja. Saudara-saudaraku, memang ada orang yang secara khusus diperlengkapi dalam pendidikan teologi, kemudian diteguhkan sebagai pendeta atau guru agama. Namun pada intinya setiap orang percaya atau kita selain penatua dan diaken harus menjadi saksi, penyambung lidah Allah. Di mana kecurangan terjadi dalam jemaat harus kita katakan, harus berani tampil. Dan
pegang yang benar dan ini harus takut. Ya kalau sudah liku-liku dalam hidup pasti takut. Karena hidup pak keluarga nih, pada keluarga pun nih pasti ya. Tetapi kalau berlaku hidup dalam hidup sehari-hari, berlaku jujur, setia kepada Tuhan, tidak ada yang ditakut. Ketika menyampaikan kebenaran. Saudara-saudaraku, kita semua Tuhan diyakin adalah penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran firman-Nya, menegur, menasihati, membimbing dan mengarahkan orang lain supaya tetap setia kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Harus sepakat ini. Jikalau kita tidak sepakat, ya dia berjalan seperti ya apa adanya. Dia berjalan seperti dia formalitas saja, sama seperti bangsa Israel tadi. Ibadahnya itu melengkapi ibadah, melahirkan, nikah dia dulu dan seterusnya. Karena itu saudara-saudaraku, sebagai utusan tersebut harus berani apa yang salah dan apa yang benar, ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Allah pasti akan menuntun, akan membimbing, akan memberikan yang terbaik. Dalam bacaan kita tadi, kalau kita sudah berlebihan seperti nafsu pembimbing kita, bisa saja Allah menghajar balik kita. Dalam menjadi perutusan penyambung lidah Allah, kita tidak boleh menambah atau mengurangi perkataan firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi model dari firman yang disampaikan. Sehingga banyak orang akan datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mengaminkan firman Tuhan. Kidung Jemaat nomor 451 bila Yesus berada di tengah keluarga.